Ya, saya kira ini soal mutualisme interesting. Jadi ada titik temu kepentingan politik bersama yang bisa dikompromikan. Saya membaca kecenderungan Prabowo Subianto itu ingin melihat bahwa menteri-menteri di kabinetnya saat ini adalah mereka yang terafiliasi dan menjadi bagian dari partai politik tertentu. Oleh karena itu, Prabowo nanti agak nyaman cara mengontrol partai-partai yang kemudian memiliki kader-kader yang ada di dalam kabinet. Ya, bagi saya Jokowi itu sudah masa lalu. Assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi, tiga menteri Pak Prabowo Subianto diumumkan telah bergabung dengan Partai PAN ketimbang Partai Gerindra. Dan yang sangat mengejutkan, mereka langsung menjadi pengurus DPP Partai PAN. Dan kini kader PAN di kabinet Prabowo dan Gibran tambah 3 dan menjadi 9 menteri. Apakah ini ada pengaruh Pak Jokowi? Ini kata pengamat Adi Praetno. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Mas Adi, dengan masuknya 3 menteri jadi kader dan langsung dapat posisi strategis di DPP Partai Amanat Nasional, ini hal yang dirasa lumrah atau Anda punya makna lain di balik ini? Ya, saya kira pertama Partai Amanat Nasional harus diakui menang banyak dalam konteks ini karena bergabung tampan ini adalah menteri-menteri yang saya kira memang cukup diandalkan oleh Prabowo dan Gibran untuk di 5 tahun yang akan datang. Biasanya menteri ini kan adalah sosok yang tentu dinilai punya efek yang saya kira secara signifikan akan memberikan kontribusi untuk membangun partai. Tapi saya membaca kenapa 3 menteri ini pada akhirnya bergabung dengan PAN, tentu saya melihat dua hal. Pertama, memang PAN ini adalah partai yang relatif terbuka. Yang kedua, kedekatan Zulkifli Hasan dan PAN secara umum dengan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih sepertinya menjadi angin segar kepada menteri-menteri ini untuk menjadi bagian di antara bagaimana komposisi kepengurusan. Kenapa menjadi pengurus penting dan pengurus inti? Memang kalau mau jujur, ini sebagai bentuk penghargaan yang cukup luar biasa karena tidak mudah sebenarnya menteri-menteri dari kalangan profesional ini kemudian melabuhkan dan menentukan pilihan politiknya. Ini semacam mutualisme simbiosis karena memang secara umum nantinya PAN ataupun dengan tambahan 3 menteri yang baru ini pastinya akan memprofiling bukan hanya mengawal bagaimana Prabowo dan Gibran di 5 tahun, tapi yang paling penting adalah mengonsolidasi basis-basis dukungan ke PAN tentu untuk mempersiapkan pemilu-pemilu di masa yang akan datang. Ya Jadi dua ya. hal ini yang saya kira memang menjadi penting Mas Tepal untuk dilihat ya. Apakah ini lumrah? Di politik kita selama ini kan politik cukup cair. Yang penting dinilai punya kapasitas, punya kompetensi, dan orang itu biasanya dipercaya sebagai orang yang kemudian menempati posisi yang cukup strategis. Tentu PAN dalam konteks ini punya kalkulasi dan punya argumen kenapa newcomer, orang-orang baru ini kemudian menempati posisi yang saya kira cukup strategis di Partai Amanat Nasional. Eh, Jadi mhm. tapi overall bagi saya yang ingin saya katakan Prabowo Subianto itu tidak ingin melihat partai ataupun menteri yang ada di kabinetnya itu tidak memiliki irisan dengan partai politik sehingga kalau ada kerja-kerja menteri yang dinilai tidak firm, tidak perform, mungkin nantinya akan evaluasi bagaimana partainya dalam menentukan sikap koalisinya. Saya kira di situ Aha. konteksnya, Mas. Kata Mas Adi menang banyak nih Mas Viva, tapi sesungguhnya mengajak 3 menteri ini gabung jadi kader PAN sempat dikonsultasikan atau izin dulu nggak ke Pak Prabowo sebelumnya? Sebenarnya sejak awal nama-nama yang dimaksud itu bukan baru bagi Partai Amanat Nasional. Mas Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan adalah kader PAN, menjadi Wakil Bendahara DPP PAN tahun 2010. Mhm. Begitu juga dengan Mas Budi Purwagandi, itu juga pernah menjadi Wakil Bendahara DPP PAN tahun 2012. Jadi terhadap dua pengurus yang baru itu bukan hal yang baru sebenarnya karena mereka juga telah lama menjadi kader Partai Amanat Nasional. Cuman kurang terpublikasi. Hmm. Khusus untuk Pak Budi Santoso memang dia kader baru dan ada satu lagi tambahan hari ini eh, Menteri Lingkungan Hidup yaitu Mas Hanif Faisal akan dikukuhkan nanti dalam pelantikan menjadi anggota Dewan Dewan Pakar. Pakar Mhm. Partai Amanat Nasional. Oke. Jadi bergabungnya mereka di Partai Amanat Nasional adalah justru dalam rangka untuk memberikan soliditas, kekompakan dari Kabinet Merah Putih ini bisa bekerja dan kami dari Partai Amanat Nasional
berkomitmen akan terus mengawal visi misi Presiden Prabowo dan akan menjadi kekuatan yang sangat sangat signifikan bersama-sama dengan kekuatan dari partai politik yang lain. Jadi intinya bahwa ini adalah menjadi kerja berat. Kami mengetahui bahwa meskipun itu dari kader partai, tetapi komitmen kami adalah untuk kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Tapi kalau kemudian disebutkan bahwa upaya ini, karena kan posisinya PAN sekarang udah 9 kader jadi masuk dalam kabinetnya Pak Prabowo Gibran sekarang. Apakah ini sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tawar posisi tawar politik di internal koalisi Kim, Mas Viva? Tidak ada upaya untuk menaikkan posisi tawar bargaining politik. Tidak ada, karena kabinet yang sekarang itu adalah kabinet yang zagen, yaitu kabinet yang ahli berdasarkan kepada keahlian dan profesi dari masing-masing. Dan yang kedua, kabinet ini adalah merupakan kabinet yang besar yang harus ditopang oleh seluruh kekuatan, seluruh komponen masyarakat, termasuk juga partai-partai politik yang bergabung di Koalisi Merah Putih, agar apa? Nilai soliditas, kekompakan itu menjadi ukuran yang utama dengan berdasarkan kepada kepentingan kepada bangsa dan negara dan merealisasikan visi astacita Presiden Prabowo itu. Kalau Bang Noel melihat ini kan akhirnya kan sekarang jadi 9 kader PAN yang gabung di koalisinya di kabinetnya Pak Prabowo sekarang. Apakah ini jadi apa ya istilahnya itu pembahasan tersendiri juga lah di internal Kim begitu? Ya, saya rasa itu kan hak 3 kawan itu yang masuk di Partai PAN. Itu kan hak politik dan hak konstitusi mereka ketika mereka memilih partai. Apalagi tadi dijelaskan oleh Bang Viva Yoga bahwa mereka sebetulnya kader-kader lama yang akhirnya sekarang dikukuhkan lagi. Walaupun ada satu dari Menteri Perdagangan Pak Budi Santoso. Tapi untuk kami yang paling penting kan soliditas di Kabinet Merah Putih, tidak kerja tidak terabaikan lah ya, jangan sampai menjadi sesuatu yang malah mengurangi kinerjanya. Tapi kan orang-orang ini kan secara profesional ya, bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita juga masih punya keyakinan yang cukup besar. Kita disampaikan mungkin Pak Yoga bahwa mereka tetap fokus pada kerja di pemerintahan Pak Prabowo. Saya rasa untuk sementara menurut kami ini bagus-bagus aja lah, nggak terganggu. Tapi kan Gerindra posisinya kan sebagai motor penggerak utama di koalisi Kim. Apakah kemudian ini jadi apa istilahnya bagian awal lah agar ada posisi juga begitu dari PAN ini di koalisi Kim ini bisa lebih moncar lagi atau gimana sih melihat itu? Ya kita sampai detik ini melihatnya itu hal yang positif aja sih. Belum sampai kan kita bagaimana mengambil kesimpulan orang semua masih running berjalan dengan baik dan tidak mengganggu soliditas di Kim itu sendiri. Kalaupun misalnya taruh setengahnya juga PAN selama itu dia solid untuk menjaga pemerintahan Pak Prabowo, bagus-bagus saja saya rasa sih. Tapi ini merepresentasikannya Pak Jokowi juga nggak nih dengan munculnya 3 nama menteri masuk ke PAN ini, Bang Noel? Oke, soal representatif itu kan bukan tidak bisa menjadi ukuran, karena ukurannya di mana gitu loh. Atau karena mantan kabinetnya Pak Jokowi atau apa, saya rasa nggak ada. Itu kan dipilih punya dasar pertama loyalitas, integritas. Karena kemarin disampaikan di awal gitu di syarat masuk pemerintahan Pak Prabowo itu kan loyalitas dan integritas. Gitu. Sampai detik ini integritas dan loyalitas itu masih ditunjukkan oleh menteri-menteri yang hari ini masuk Partai Amanat Nasional. Dan belum bergeser dari apa yang menjadi komitmen bersama. Gitu. Mas Adi, akhirnya kan muncul pertanyaan di publik, kenapa kemudian kok 3 menteri ini bergabungnya ke PAN, bukan ke Gerindra begitu, yang menjadi motor penggerak utama di Koalisi Indonesia Maju ini? Anda menangkap analisnya bagaimana itu? Ya saya kira ini soal bagaimana mutualisme interesting. Jadi ada titik temu kepentingan politik bersama yang bisa dikompromikan. Sepertinya partai-partai termasuk PAN misalnya ini mendapatkan berkah secara politik ya ketika ada 3 menteri bergabung di dalamnya. Menteri-menteri ini sepertinya ke depan memang tak lagi dalam tanda kutip ya kelihatan independen dan profesional tanpa ikatan politik apapun dengan partai. Saya membaca kecenderungan Prabowo Subianto itu ingin melihat bahwa
menteri-menteri di kabinetnya saat ini adalah mereka yang terafiliasi dan menjadi bagian dari partai politik tertentu. Sehingga komitmen kemudian kerjasama termasuk evaluasinya itu bukan didasarkan atas profesionalisme tanpa misalnya kaitannya dengan partai politik. Ini yang sepertinya menjelaskan kenapa ketiga menteri ini akhirnya bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Tentu jika bergabung dengan Amanat Nasional, ketiga menteri ini mendapatkan posisi yang cukup penting dan cukup strategis ya. Ini yang saya kira kenapa para menteri ini pada akhirnya melabuhkan pilihan politiknya ke PAN. Kalau di Gerindra saya kira sudah banyak orangnya. Jadi posisi-posisi kunci sudah terpenuhi, posisi-posisi strategis saya kira juga sudah ada. Termasuk Bung Noel misalnya di Gerindra kan menjadi orang penting. Jadi hal-hal macam ini sepertinya bagian dari upaya untuk mengonsolidasi. Jangan lagi ke depan misalnya partai yang kemudian beririsan dengan tokoh-tokoh profesional itu tidak bisa bersinergi satu sama yang lain. Anda melihat ada pengaruh Jokowi juga tidak di sini, di balik 3 menteri masuk ke PAN itu? Ya, bagi saya Jokowi itu sudah masa lalu dan Nggak tak ada, ada guys. kaitannya dengan di masa yang akan datang. Bahwa Iya, misalnya iya. ada komunikasi dengan Pak Jokowi, ya tapi saya kira ketiga partai ini ketika memutuskan untuk bergabung dengan partai ini kan sebagai upaya bahwa politik mereka ke depan itu akan dikaitkan dengan Partai Amanat Nasional. Ini yang saya kira memang menjadi guidance dan semacam portofolio politik baru di masanya Pak Prabowo Subianto. Bahwa partai-partai, maksud saya adalah menteri yang dari kalangan proporsional harus mengidentifikasi dan bahkan harus menjadi bagian dari partai politik tertentu sehingga kerjasama politik dan evaluasinya itu nyaman, Mas. Oleh karena itu Prabowo nanti agak nyaman cara mengontrol partai-partai yang kemudian memiliki kader-kader yang ada di dalam kabinet, misalnya Bung Noel, kemudian Bang Viva, nanti evaluasinya, feedbacknya itu pasti ke partai, bukan lagi orang per orang, bukan lagi antara presiden dengan kalangan proporsional. Baik. Inilah format baru bagaimana Prabowo Subianto menyusun dan memberlakukan postur kabinetnya untuk di 5 tahun yang akan datang. Oke guys, jadi pengamat politik Adi Praitno telah memberikan analisanya terkait maksudnya 3 menteri Kabinet Presiden Prabowo ke PAN. Dengan tambahan ini, kini total terdapat 9 pengurus PAN yang menduduki posisi di kabinet. Hal itu tentu menimbulkan tanda tanya besar mengapa Gerindra sebagai partai utama yang dipegang oleh Presiden Prabowo sendiri tak menjadi pilihan menterinya. Menurut Adi Praitno, ini ternyata soal mutualisme. Ada titik temu yang bisa dikompromikan. Sepertinya partai-partai termasuk PAN dan semua dapat berkah secara politik ketika ada 3 menteri gabung di dalamnya. Apakah gegarakan loyalis kuat Pak Prabowo dan juga aliansi strategis Gerindra 3 kali mendukung Pak Prabowo di Pilpres, jadi wajar dapat jatah yang lebih seperti itu. Soal pengaruh dari Pak Jokowi ternyata tadi dibantah oleh Bang Adi Praitno, tidak ada sama sekali. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.